Bismillah, Assalamualaikum. Di sini lanjut saya akan membahas tentang bahasan berkemah. Oke, kita lihat tuh gambarnya. Mungkin sebagian besar ya, pasti hampir semua dari kita udah ngalamin tuh yang seperti gambar bakar api unggun ya, berkemah. Seru-seru. Oke, lanjut. Mengenai berkemah. Berkemah ini adalah salah satu kegiatan wajib dalam pramuka. Jadi memiliki tujuan untuk melatih kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, membuat para anggotanya terbiasa dipimpin dan memimpin. Nah, jadi membuat diri anggotanya itu lebih mendahulukan kepentingan bersama. Melatih mengendalikan emosi dan mental, melatih keterampilan, melatih gaya hidup sederhana, saling menghormati, gotong royong dan lain-lain. Jadi dalam berkemah itu kita kayak hidup, kayak kita nih, kayak memang kayak hidup gitu loh. Semua dilakuin mandiri, juga kita kadang diuji juga gitu mental kita, saling menghormati, kerjasama juga harus solid gitu. Jadi kegemaran berkemah ini tidak pernah menurun. Pasti kebagian besar kita itu minat banget untuk berkemah. Setiap musim liburan, anak remaja banyak yang memanfaatkan waktunya dengan berkemah. Banyak yang beranggapan menyelenggarakan perkemahan merupakan hal yang mudah. Tidak sedikit orang melaksanakan perkemahan mengalami kesulitan atau hambatan. Kesulitan yang terjadi pada umumnya karena minimnya dalam perencanaan setiap pramuka. Jadi, setiap pramuka dituntut harus bisa dan terbiasa melaksanakan perkemahan. Jadi, kalau kita mau berkemah, kalau misalnya masih pemula, ada baiknya kita bersama orang yang sudah sering berpengalaman. Jadi, dengan kita bersama mereka, kita bisa nambah wawasan dan sering-sering nanti bisa berkemah mandiri. Jadi butuh persiapan dan perencanaan yang baik agar perkemahan itu berjalan dengan lancar. Lalu jenis perkemahan: perkemahan bakti, perkemahan wirakarya, dan kemah kerja. Perkemahan ilmiah untuk penelitian, observasi atau survei. Perkemahan rekreasi, liburan wisata, perkemahan pendidikan, pramuka, PMR, dan organisasi pencinta alam. Perkemahan ilmiah ini mungkin bagi para peneliti ya, mungkin entah dia meneliti ke suatu daerah entah di mana gitu, nginap gitu, kemah untuk penelitian, observasi atau survei. Yang kedua, perkemahan rekreasi, liburan wisata yang mungkin dilaksanakan oleh keluarga atau dengan teman-teman, misalnya waktu daki gunung juga sambil kemah. Lanjut, perkemahan pendidikan, yaitu tadi melalui pramuka, PMR, dan organisasi pencinta alam. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Dipandang dari lama waktu berkemah. Perkemahan 1 hari, pagi hari berangkat, sore hari kembali siaga di Gudep, tempat terdekat. Lalu perkemahan yang 2 hari, perkemahan Sabtu dan Minggu atau perkemahan Jumat dan Sabtu. Lalu perkemahan yang dilaksanakan lebih dari 2 hari. Perkemahan itu Jumat, Sabtu, Minggu, jadi itu 3 hari maksimal. Lanjut, berdasarkan tempat berkemah, ada perkemahan menetap, perkemahan berpindah-pindah. Lalu bagaimana menyelenggarakan suatu perkemahan? Tuh tadi sasaran dan motivasi harus ada, terus harus ada persiapan dan perencanaan. Persiapan sebelum berkemah seperti nyiapkan bahan makanan, terus tendanya gitu kan, alat-alat berkemah lah pokoknya. Moto, bahan makanan, dan perlengkapan lainnya. Perlengkapannya kayak misalnya bawa P3K, obat minyak angin, minyak kayu putih tuh, minyak kayu putih atau betadine ya, P3K itu termasuk. Mana tahu ada yang sakit. Lalu adanya program kegiatan yang dipersiapkan dengan baik, itu diantaranya pemilihan lokasi perkemahan yang tepat. Jadi kita tuh kalau milih tempat kemah yang baik ya, jangan pula kita di pinggir-pinggir jurang gitu, berbahaya. Jadi kita harus survei dulu tempat sebelum berkemah
agar terhindar dari binatang buas ataupun gangguan-gangguan alam lainnya. Harus tetap siaga. Lanjutnya, pengaturan perkampungan perkemahan dan perlengkapan perkemahan yang memadai. Jadi sebelum berkemah, semaksimal mungkin harus melengkapi perlengkapan perkemahan. Jadi kalau berkemah kita tidak bawa tenda, kita nanti bakal kehujanan, bakal kedinginan, ya kan? Lanjut, kegiatan dalam perkemahan. Jadi kegiatan perkemahan ini pokoknya ini banyak ya. Pertama, kegiatan persaudaraan, ya saling solid, nanti saling gotong royong, teman baru gitu. Terus kayak itu nanti tuh akan tercipta sendiri tuh rasa persaudaraan itu. Lalu penjelajahan nih seru. Kita ke becek-becek tuh, lumpur-lumpur. Lintas alam nih lebih seru nih. Climbing atau panjat tebing. Ini sangat menakutkan menurut saya. Saya takut ketinggian. Mountaineering atau pendakian. Ini juga seru. Diving atau penyelaman. Kalau saya nggak bisa berenang, mungkin saya akan tenggelam ya. Bagi teman-teman pasti ini seru kalau yang bisa berenang, bisa nyelam. Caving atau penjelajahan dalam gua. Cuma kalau ini saya belum pernah nyoba. Seru nih kegiatan perkemah. Lalu bakti masyarakat. Lanjut. Oke, selesai pembahasan tentang berkemah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.